tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UIN dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau hijau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Bakabuming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat. Tahu saya. Saya 65-66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekap?
kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 2. Kalau didiamin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa, saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatu. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Hari ini, kita menyaksikan sebuah momentum besar yang akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Gelombang untuk unjuk rasa kian memanas dan ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari akademisi,
mahasiswa hingga masyarakat luas turun ke jalan dengan satu tuntunan yang sangat lantang dan berani. Seret dan adili Joko Widodo. Sobat politik, aksi massa yang berpusat dari kawasan Universitas Gadjah Mada atau UGM hingga memadati jalanan kota Yogyakarta ini diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang. Suara teriakan "Adili sekarang, seret keluar" terus bergema memecah udara. Kemarahan rakyat ini bukanlah tanpa alasan, melainkan akumulasi kekecewaan yang mendalam atas kebijakan yang dinilai merusak tatanan bangsa. Dari berbagai orasi tokoh senior dan tim hukum mahasiswa, setidaknya ada 4 dosa atau tuduhan berat yang mendalasi rakyat hari ini. 1. Kerusakan keuangan negara dan lonjakan utang. Selama masa kepemimpinannya, utang negara melonjak luar biasa tinggi demi proyek-proyek raksasa yang manfaatnya dinilai belum jelas bagi rakyat kecil. Di sisi lain, anggaran untuk subsidi rakyat, kesehatan, dan pendidikan justru dipotong. Yang kedua, manipulasi aturan demi kekuasaan. Hukum dianggap telah dijadikan alat politik untuk mengutak-atik peraturan guna melenggarkan kekuasaan kelompok tertentu. Hal ini dinilai mencenderai konstitusi dan merusak. Yang ketiga, krisis harga dan sengkarut kebutuhan pokok. Rakyat merasa makin terhimpit oleh mahalnya harga beras, minyak hingga kelangkaan pupuk bagi petani. Kebijakan impor dan tata kelola pangan dianggap gagal total serta hanya menguntungkan segelintir kartel. Keempat, upaya membangun dinasti politik. Puncak kemarahan publik dipicu oleh paksaan jalur kekuasaan demi menempatkan keluarga dan anak-anak pada jabatan tinggi negara seperti majunya Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dianggap sebagai penghinaan terhadap meritokrasi. Tidak hanya di Yogyakarta, perwakilan Akademi Senior dari Universitas Indonesia atau UI juga menyuarakan kegelisahan serupa dalam aksi di Jakarta. Mereka merunding kepemimpinan Jokowi justru kerap memicu kegaduhan nasional dan dinilai membawa politik baru yang mengobrak-abrik tatanan hukum. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden baru Prabowo Subianto, situasi tanah air dipastikan akan semakin dinamis. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah istana dan lembaga penegak hukum akan mendengarkan jeritan ribuan massa ini? Ataukah hukum tetap akan tumpul ke atas? Ingat sobat politik, di negara hukum yang berdaulat tidak boleh ada satupun yang kebal hukum. Setiap perbuatan kebijakan harus ditanggungjawabkan. Bagaimana pendapat kalian? Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Teman kita Suhanto memberikan tanggapannya. Terus berjuang rakyat dan mahasiswa sampai tuntas. Nah, teman kita Yaslin memberikan tanggapannya. Bila hukum disalahguna akan timbul segala bencana. Nah, teman kita Yudi memberikan tanggapannya. Penegak hukum menerima gaji dan tunjangan, tapi tidak menjalankan hukum yang diinginkan rakyat. Nah, teman kita Sudi memberikan tanggapannya. Semangat saudaraku, Tuhan melindungi kami, mendoakanmu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita
Cia juga memberikan tanggapannya, hapus revolusi total untuk keutuhan NKRI dan ganti semua enzim di oligarki dan pemerintah. Teman kita sering memberikan tanggapannya, Bismillah, hidup NKRI, hidup mahasiswa, hidup rakyat, selamat berjuang demi tegaknya keadilan. Amin. Nah, teman kita Wisna memberikan tanggapannya, ya Allah, lindungilah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Teman-teman kita lanjut, teman kita Rensi memberikan tanggapannya, semoga Allah segera mengadili orang-orang zalim dan memberi keadilan yang seadil-adilnya. Nah, teman kita Tino juga memberikan tanggapannya, mudah-mudahan cepat terkuat ijazahnya. Negeri ini biar merdeka dengan keserakahan. Nah, teman kita Drado memberikan tanggapannya, penegak hukum tumpul ke atas, akhirnya rakyat semau sendiri. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Tani memberikan tanggapannya, koruptor nomor 1 diadili, hartanya dirampas, dimiskinkan. Nah, teman kita Arya juga memberikan tanggapannya, ya Allah, lindungilah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Ciko memberikan tanggapannya, sebesar NKRI tidak sanggup mengatasi kegaduhan yang dilakukan seorang Joko Oishi PKI, gaya baru sangat menyedihkan. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Denny juga memberikan tanggapannya, ayo terus anak muda, semangat perjuangkan Indonesia demi anak cucu kita kelak. Nah, teman kita Edi memberikan tanggapannya, kalau berita ini benar, saya ucapkan alhamdulillah, akhirnya kebenaran muncul juga. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Res juga memberikan tanggapannya, betul, selamat yang berjuang, saya doakan selamat semua yang berjuang. Nah, teman kita Bewar juga memberikan tanggapannya, lihat Prabowo selama Anda menjabat rakyat jadi amburadul, jadi hilang kesabarannya. Nah, teman kita Safri juga memberikan tanggapannya, bravo rakyat pemberani berjuang melawan ketidakadilan. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita juga Proni memberikan tanggapannya, demo bayaran para mafia migas dan koruptor. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Yami juga memberikan pendapatnya, hebat anak bangsa, sangat peduli terhadap jujuran kebenaran. Nah, teman kita Kali juga memberikan tanggapannya, Indonesia darurat peradaban hukum atau pengadilan rakyat harus bertindak. Nah, teman kita NASA juga memberikan tanggapannya, semoga hadirin sehat selalu, maju terus, berjuang untuk Indonesia, adili Jokowi. Nah, teman kita Dasni juga memberikan tanggapannya, bukti menyatakan PKI gaya baru termasuk orang yang suka memutar balikan fakta, memfitnah, mengadu domba, merusak undang-undang, ini wajib diberatas dan diadili. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Mistur juga memberikan tanggapannya, lanjutkan horasmu para pejuang. Nah, teman kita Suryani juga memberikan tanggapannya, kebenaran harus menang, jangan biarkan keholiman terus tumbuh. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Soleh juga memberikan tanggapannya, saya hanya mendoakan semoga semua pejabat dan rakyat sama-sama sadar. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.